Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Siti Raiyati MPSI serta teman-temanku sekalian yang mudah-mudahan berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami akan menyampaikan makalah kami dengan judul Teori Belajar dan Konstruktivisme Vygotsky dan Implementasinya dalam Proses Belajar. Teori Vygotsky merupakan teori yang menekankan interaksi antara internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Dia menyatakan bahwa pemikiran kompleks anak-anak diperoleh melalui interaksi sosial anak-anak dan orang dewasa di sekitarnya yang akan menghasilkan pembelajaran. Ada dua macam teori Vygotsky, Zone of Proximal Development yang menitik beratkan pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Ketika siswa mengerjakan pekerjaannya di sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan perkembangan, siswa seharusnya bekerja dengan teman yang lebih terampil yang dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding, istilah yang digunakan untuk orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zone of proximal development. Scaffolding memberikan kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan dan memberi kesempatan kepada anak tersebut untuk mengambil alih tanggung jawab yang besar setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Teori konstruktivisme adalah salah satu dari banyak teori belajar yang telah didesain dalam pelaksanaan pembelajaran matematika, seperti halnya behaviorisme dan kognitivisme. Konstruktivisme dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas belajar, baik pada ilmu-ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Kemudian, sebagai upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan, siswa mengkonstruksi atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki. Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain. Belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan hasil dari pemberian tidak akan bermakna. Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui proses mengkonstruksi, pengetahuan itu oleh setiap individu akan memberikan makna mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama tersimpan atau diingat dalam setiap individu. Menurut Slavin, ada dua implikasi utama teori Vygotsky dalam pendidikan.
Yang pertama, dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah pengembangan masing-masing. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan perancahan atau scaffolding. Dengan scaffolding, semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Implementasi berdasarkan teori Zone of Proximal Development dari Vygotsky serta teori scaffolding dari Bronner. Proses perubahan dari tahapan perkembangan aktual ke perkembangan potensial bisa terjadi akibat adanya interaksi antara individu dengan individu lain yang mempunyai kemampuan lebih. Karena itu, guru memegang peran penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang dapat menunjang peningkatan pemahaman siswa sehingga mampu mencapai perkembangan potensialnya.